welcome back to FGRD's podcast. How are you guys? We hope you guys fine. Our title of this podcast is #melawan corona. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Debbie Melinda, merupakan salah satu anggota podcast yang merupakan korban janji manis mantan. Tentunya saya juga tidak sendiri dong. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama, ada aku Fani, ada aku Gita, dan juga ada aku Rivaldi. Pastinya hari ini nggak bahas tentang percintaan loh ya. Pada hari ini kita akan berbincang bersama dalam podcast ini mengenai COVID-19. Dan kami memberi judul yaitu #melawan corona, yang terbagi dalam beberapa aspek serta terdapat informasi dan cara-cara yang sangat bermanfaat bagi kalian. Pastinya kalian penasaran kan? Pasang telinga, buka pikiran, and stay tune. Kita semua tahu kan virus COVID-19 yang baru-baru ini menggemparkan dunia. Awalnya virus ini diketahui sebagai pneumonia. Namun setelah diteliti lagi merupakan virus jenis baru corona. Bahkan dunia menetapkan sebagai pandemi karena penyebarannya yang sangat cepat. Oh ya, aku membaca ada beberapa pendapat tokoh publik mengenai asal-usul virus ini. Apa pendapat itu benar? Iya, terdapat banyak sekali pendapat dari pemimpin dunia serta beberapa pendapat dari ilmuwan-ilmuwan. Dan terdapat penemuan yang mengejutkan bahwa virus corona itu bukanlah paling umum ditemukan di Wuhan, tetapi di wilayah Guangdong Selatan. Jadi, masih belum ada ya kepastian bahwa virus corona itu muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Oh, sekarang aku jadi paham asal-usul COVID-19 sebenarnya. Apakah juga ada dampak yang ditimbulkan akibat COVID ini? Ada dong, Van. Salah satunya itu dampak sosial, yaitu seperti yang kita ketahui kan, bahwa pemerintah melakukan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Sehingga muncul akibat seperti kemiskinan dan pengangguran yang berkembang pesat di Indonesia akibat dari lockdown. Benar juga, banyak orang yang nggak bisa beli kebutuhan karena status ekonomi mereka turun drastis di masa lockdown ini. Iya nih, tapi mereka malah meninggal karena kelaparan dan stres. Tapi sekarang udah banyak kok orang-orang yang menyumbang sembako, uang, dan lain-lain. Tapi gak hanya masyarakat aja sih yang menyumbang. Pemerintah juga terus bertindak agar kita sebagai masyarakat rasa adil. Nggak cuman adil sih menurutku, itu juga tindakan kemanusiaan karena kita saling menolong sesama manusia yang kesusahan. Nah, benar banget tuh. Kayak sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kan tadi udah bahas tentang kemanusiaan nih. Sekarang kita bahas apa aja sih gejala dari virus ini? Emang gejala terinfeksi virus corona itu apa sih? Gejalanya itu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Nah, gejala itu muncul karena tubuh kita merespon ketika sedang terinfeksi virus. Emang kalau tubuh kita terinfeksi virus corona, kira-kira apa saja sih yang bakal terjadi di tubuh kita? Virus corona itu bakal nempel di protein atau reseptor tubuh kita. Biasanya bakal nempel di paru-paru. Makanya banyak pasien yang mengalami gangguan pada pernafasan. Wah, ngeri ya. Tapi, apa karena itu jadi banyak pasien yang meninggal? Dari yang aku baca sih, pasien corona itu meninggal karena imun tubuh mereka udah rusak. Sebenarnya, imun tubuh itu tujuannya untuk mencegah virus menyebar. Bagi orang yang imun tubuhnya lemah, virus akan mudah menyebar ke sel-sel, sehingga sel-sel tersebut akan rusak. Makanya, kita perlu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, gimana nih? Pastinya udah tahu kan gejalanya? Kalau gitu, sekarang kita lihat yuk jumlah kasus atau pasien yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya juga akan menginformasikan jumlah pasien baik yang positif, sembuh, meninggal, ODP, dan PDP selama 2 Maret sampai 30 April 2020. Yang pertama, jumlah pasien positif sebanyak 10.118 orang. Yang kedua, jumlah pasien sembuh sebanyak 1.522, dan jumlah pasien meninggal sebanyak 793, jumlah ODP sebanyak 221.750 orang, dan jumlah PDP sebanyak 21.653 orang. Dari data yang kamu beri tadi, Dep, apa terjadi peningkatan atau penurunan?
Kasus positif terjadi peningkatan kisaran 0-100 kasus per minggunya pada bulan Maret. Sedangkan pada bulan April terjadi peningkatan kasus positif sebanyak 100-400 kasus per minggunya. Terjadi juga peningkatan cukup baik pada pasien sembuh sekitar 100-200 kasus per minggunya. Dan juga untuk pasien meninggal di negara kita itu cukup banyak ya dibanding negara lain. Jadi pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mengurangi jumlah pasien yang meninggal. Tapi selanjutnya ini kita bakal kasih tahu nih sesuatu buat para audiens untuk membahas pengaruh suhu di tengah outbreak COVID-19 ini. Aku pernah dengar nih, kalau virus corona itu bakal mati di tempat yang panas. Itu beneran nggak sih? Bukan mati sih, lebih tepatnya menghambat penyebarannya. Beruntung banget nih kita yang tinggal di negara yang punya iklim tropis. Wah, faktor iklim ternyata juga mendukung kita untuk menangani virus corona ini ya. Iya juga ya, tapi untuk mencegah penyebarannya, kalau hanya faktor iklim kan tidak cukup. Harus didukung dengan physical distancing, tetap di rumah, jaga pola makan, dan istirahat kan tentunya. Setuju banget. Dan karena kita tinggal di negara yang punya iklim tropis, kita dianjurkan untuk memanfaatkan sinar matahari pagi dengan berjemur untuk meningkatkan imun tubuh kita. Oh ya guys, selama pandemi ini aku ngerasa udara jadi lebih bersih loh. Semenjak ada kebijakan stay at home, perusahaan dan pabrik-pabrik menganjurkan work from home demi menghindari penyebaran COVID-19. Jadi, nggak ada polusi udara deh. Oh iya, selain itu rumahku menjadi lebih bersih karena disemprot dengan cairan disinfektan. Iya nih, aku juga jadi lebih rajin buat cuci tangan. Situasi kayak gini emang penting untuk menyemprot rumah dan benda-benda pakai disinfektan. Kita juga dihimbau untuk memakai hand sanitizer saat keadaan mendesak saja. Tapi kan sekarang disinfektan dan hand sanitizer kan sudah langka dan jarang ditemukan. Tenang, kalian masih bisa kok bikin disinfektan dan hand sanitizer sendiri di rumah. Gimana cara buatnya, Git? Gampang banget. Kalau kalian mau bikin disinfektan, kalian cukup mencampurkan 4 sendok makan pemutih dan 1 liter air. Kalau mau bikin hand sanitizer, kalian cukup mencampurkan alkohol dengan kadar lebih dari 70% dan gel aloe vera dengan perbandingan 2:1. Nah, kalau kalian ingin menambahkan aroma, kalian bisa menambahkan minyak esensial sesuai aroma yang kalian inginkan. Wah, mudah ya. Nah, kalau kayak gini kan kita jadi bisa lebih antisipasi deh. Oke, sekarang kita next ke bagian kebugaran ya, yaitu PJOK. Stay tune ya guys. Kalian sadar gak sih, dengan social distancing yang kita terapkan itu bisa menghindarkan kita dari pergaulan tidak sehat? Hah? Kok bisa? Kan gak ada hubungannya. Ada dong. Ketika kita berada di rumah, berarti kita tidak melakukan hubungan fisik dengan teman. Jadi kita bisa terhindar dari minum-minum alkohol, merokok berlebihan, dan hal buruk lainnya yang tidak sehat. Tapi yang gak kalah pentingnya, kita harus tetap waspada dan saling peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Sehingga dengan begitu kita mencerminkan pergaulan sehat di masa pandemi ini. Don't forget ya. Oh ya, ada informasi yang paling disuka ibu-ibu nih, yaitu tentang membuat makanan sehat selama pandemi ini untuk meningkatkan imun tubuh. Kita ada rekomendasi makanan dan minuman dari Chef Rivaldi. Nah, buat para ibu-ibu ini terutama, aku ada nih rekomendasi makanan dan minuman buat nambah imun tubuh kita di masa pandemi ini. Apa tuh? Buat makanannya yaitu tumis salmon brokoli dan minumannya yaitu teh jahe. Pembuatannya tuh simpel banget. Dan pastinya makanan dan minuman tadi punya kandungan yang baik buat kesehatan kita. Wah, bagus tuh. Boleh dicoba di rumah kan? Tapi resepnya gimana dong? Buat resep-resepnya, nanti aku siapin link di deskripsi bawah ya. Nanti kalian tinggal masuk di webnya. Oke guys, sebaiknya mulai dari sekarang kita harus sadar dan bersyukur betapa pentingnya hidup. Dan kita juga harus mensyukuri atas relasi-relasi kita dengan Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang aku ada nih poster buat kalian yang berisi tentang aturan karantina diri di masa COVID-19 ini. Aku sertai dengan background lagu Mandarin dari Doug Maxwell yang membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Gak terasa ya sudah di penghujung. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan podcast kali ini. Semoga apa yang kita informasikan bermanfaat bagi kalian semua. Dan tentunya jangan lupa komen, like, subscribe, and share.
希望这说可能让大家兴奋，谢谢，加油 and see you next time. Bye.